Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Ya, sistem pertidaksamaan dua variabel itu terdiri dari sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel dan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar sistem pertidaksamaan linier dan sistem pertidaksamaan kuadrat. Nah, kali ini kita belajar tentang ini ya, penggabungan antara sistem pertidaksamaan linier dan sistem pertidaksamaan kuadrat. Yang kedua, kita belajar sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel, artinya ada dua pertidaksamaan kuadrat. Nah, contohnya seperti ini, sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Ini merupakan gabungan dari pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, kalau linier kan merupakan sebuah garis, ini garis ya, pertidaksamaan linier. Kalau kuadrat bentuknya kurva parabola, ini contoh pertidaksamaan kuadrat. Oke, ya, bentuknya parabola. Jadi ada gabungan antara garis dengan parabola. Nah, irisan dari daerah yang diarsir itu merupakan daerah penyelesaiannya. Ada di sini dan di sini. Nah, sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel berarti terdiri dari dua pertidaksamaan kuadrat. Berarti ada grafik parabola 2, dia ada 2, 1 dan 2. Yang satu warnanya pink, yang satu warnanya biru. Nah, irisan dari keduanya itu merupakan daerah penyelesaian. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, langkah-langkah penyelesaiannya kita buat dulu persamaannya, yaitu dengan cara mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang kedua, menentukan titik potong, yaitu titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Kemudian kita menggambar grafiknya dengan menghubungkan titik-titik yang sudah kita dapatkan dari sini, langkah kedua. Kemudian kita menentukan daerah penyelesaiannya, yaitu dengan melakukan uji titik dan mengarsir. 1,5. Oke, di sini kita dapatkan. Nah, masih ingat ya, tadi grafiknya berarti harus terbuka ke atas, karena A-nya lebih besar dari 0. Gitu. Nah, jangan lupa, karena tanda pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan, maka garisnya putus-putus. Nah, selanjutnya garis grafik dari garisnya. Di sini tadi kita dapatkan titiknya adalah 4,0 dan 0,-4, maka kita hubungkan kedua titik itu ya. Kita dapatkan garis ini. Nah, maka karena lebih besar yang diarsir di sini ya. Oh iya, cara menentukan daerah yang diarsir adalah kita masukkan atau uji titik. Nah, misalkan yang gampang adalah uji titik 0,0 kan di sini. Kita masukkan, berarti X-nya 0, Y-nya 0 ya. 0 dikurangi 0, berarti 0. 0 lebih besar dari 4. Betul apa salah? Salah. Karena salah, maka daerah di sini tidak diarsir. Gitu. Kemudian yang di sini tadi ya, kalau kita uji titik di sini titik 0,0 ya, berarti X-nya 0, Y-nya 0. Kita masukkan Y-nya 0. 0 lebih besar dari setengah kali 0, 0 dikurangi 0, 0. Berarti hasilnya adalah min 4. Di ruas kirinya 0, ruas kanannya min 4. 0 lebih besar dari min 4. Betul atau salah? Betul. Maka daerah yang ada 0,0-nya ini adalah daerah yang diarsir. Oke. Nah, kemudian kita gabungkan kedua grafik ini, grafik parabola dan garis. Nah, sehingga kita dapatkan ini gabungannya ya, gabungannya, maka daerah penyelesaiannya adalah irisan antara keduanya. Yang mana? Yang ini. Ya, yang warnanya berbeda ini. Set, gitu. Nah, ini adalah daerah penyelesaian. Nah, contoh yang kedua,
tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan Y lebih besar sama dengan X kuadrat min 8X plus 14 dan Y kurang dari sama dengan min X kuadrat plus 4X. Nah, yang ini kita bikin persamaannya dulu menjadi Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 14. Nah, kita lihat A-nya di sini 1 ya. Karena A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Sebaliknya yang ini, Y sama dengan min X kuadrat plus 4X. A-nya adalah min 1, berarti A-nya kurang dari 0. Maka grafiknya terbuka ke bawah. Nah, langkah selanjutnya, kita cari titik potong dengan sumbu Y. Berarti X-nya 0. Kita masukkan X-nya 0. 0 ditambah 0, itu hasilnya 14. Maka Y-nya sama dengan 14. Sehingga kita dapatkan titik 0,14. Kemudian titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 di sini, maka kita faktorkan. Nah, karena di sini angkanya tidak angka yang bulat ya. Kalau difaktorkan, maka kita cukup, ya sudahlah. Kita tulis begini aja. Kita nggak perlu cari. Ya, kita cari titik yang mudah saja. Kemudian, kita cari titik puncak. Nah, X puncak rumusnya min B per 2A, B-nya adalah min 8. Berarti min dari min 8 dibagi 2A. 2 kali A-nya adalah 1. Ya. Min kali min hasilnya positif ya. Positif 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kemudian untuk menentukan Y puncak, kita substitusikan X puncak ini ke dalam persamaan ini. Ya. Berarti Y puncaknya sama dengan 4 dikuadratkan, dikurangi 8 kali 4, ditambah 14. Nah, 4 dikuadratkan hasilnya 16, dikurangi 8 kali 4 itu 32, ditambah 14. 16 ditambah 14 itu 30. 30 dikurangi 32, maka hasilnya min 2. Sehingga kita dapatkan titik puncaknya adalah X, Y ya. Berarti 4, min 2. X-nya 4, Y-nya min 2. Nah, selanjutnya untuk grafik ini, Y sama dengan min X kuadrat plus 4X. Titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya 0. Kalau ini 0 semua, maka Y-nya pun 0 juga. Sehingga kita dapatkan titiknya adalah 0,0. Kemudian titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, di sini 0, maka kita faktorkan di sini, kita akan dapatkan X-nya 0 dan X-nya 4. Sehingga kita dapatkan titiknya adalah 0,0 dan 4,0. Kemudian kita cari titik puncaknya. Titik puncak rumusnya min B per 2A. B-nya yang mana? Nih, B-nya 4. Berarti min dari 4 gitu ya. Per 2A. A-nya mana? Ini, A-nya min 1. Berarti per 2 kali min 1. Yang atas min 4 dibagi yang bawah 2 kali min 1 itu min 2. Min 4 dibagi min 2. Min dibagi min hasilnya positif. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah positif 2. Kemudian mencari Y puncaknya, kita substitusikan 2 ini ke dalam persamaan ini. Berarti min 2 dikuadratkan ditambah 4 kali 2. Nah, 2 dikuadratkan itu 4. Ada min, berarti min 4. Ditambah 4 kali 2 itu 8. Sehingga min 4 ditambah 8 hasilnya adalah 4. Sehingga kita dapatkan titiknya adalah 2,4. Gitu. Ingat ya, yang ini grafiknya terbuka ke atas, yang satunya grafiknya terbuka ke bawah. Nah, sehingga kita dapatkan ini adalah grafik yang pertama ya. Kita ketemu titik 0,14, kita ketemu titik 4,-2, kita hubungkan gitu ya. Grafiknya terbuka ke atas, maka kita dapatkan persamaannya ini. Nah, uji titiknya gimana? Kita uji titik 0,0 di sini. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Berarti Y-nya 0 ya. 0 lebih besar sama dengan X-nya 0. Ini 0, ini 0. Berarti hasilnya 14 di ruas kanan. 0 lebih besar dari 14. Betul apa salah? Salah. Karena salah, maka daerah di sini tidak diarsir. Maka yang diarsir adalah kebalikannya. Yang ada di dalam grafik. Kemudian, ini di sini kita tadi dapatkan titik 0,0, titik 4,0 dan titik puncaknya 2,4. Kita hubungkan. Nah, terbuka ke bawah ya karena A-nya adalah minus. Ini grafiknya. Kita uji coba titik berapa?
Nah, di sini kita tidak bisa uji coba titik 0,0. Kenapa? Karena pas pada garis. Maka kita bisa uji di titik yang lain. Mau pilih di sini, di titik 0,4 atau di titik sini, 5,0. Nah, kita pilih salah satu ya. Misalkan kita pilih titik ini, 5,0. Di sini titik 5,0. Berarti X-nya 5, Y-nya 0. Berarti Y-nya 0, kurang dari. Nah, min. 5 dikuadratkan itu 25. Berarti min 25 ditambah 4 kali 5, 20. Min 25 ditambah 20, berarti min 5. Ya, min 5. Y-nya tadi 0 ya. 0 lebih kecil dari min 5. Betul apa salah? 0 lebih kecil dari min 5. Salah ya. Nah, karena salah, maka daerah ini tidak diarsir. Gitu. Maka yang diarsir adalah yang di sini, yang di dalam kurva. Nah, kalau kita gabungkan kedua kurva ini, ya, kita gabungkan, maka daerah yang beririsan berarti yang ini ya. Nah, yang ini adalah daerah penyelesaiannya. Gitu. Mudah ya? Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Yang ditanyakan, silahkan hubungi ke nomor saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.